Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Mohon izin, saya share screen terlebih dahulu. Hari ini saya mendapat tugas untuk menyampaikan topik mengenai terapi oksigen pada gagal jantung akut. Berikut adalah topik yang akan saya bicarakan, yaitu mengenai gagal jantung akut dan terapi oksigen. Sebagai pendahuluan, studi multicenter yang dilakukan di Amerika, yaitu Acute Decompensated Heart Failure National Registry, pada 100.000 pasien mendapatkan data 5% dari total kohort dan 23% pasien yang masuk ke ICU membutuhkan invasive mechanical ventilation. Studi yang dilakukan di Eropa, yaitu Euro Heart Failure Survey the Second, yang melibatkan 3.580 pasien, mendapatkan data 5,1% pasien dengan new onset ADHF membutuhkan invasive mechanical ventilation dan 13,9% membutuhkan support ventilasi baik non-invasif maupun invasif. Seperti kita ketahui bersama, gagal jantung akut merupakan perburukan keluhan dan gejala dari gagal jantung. Berdasarkan panduan yang dikeluarkan oleh ESC tahun 2016, gagal jantung akut dibagi menjadi berbagai klasifikasi. Salah satunya adalah klasifikasi berdasarkan onset yang dibagi menjadi de novo dan acutely decompensated chronic heart failure. Berdasarkan tekanan darah, gagal jantung akut dibagi menjadi hipertensif, normotensif, dan hipotensif. Berdasarkan profil hemodinamik, kita mengenal klasifikasi Forrester yang membagi berdasarkan ada tidaknya kongesti dan hipoperfusi. Dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu warm and dry, warm and wet, cold and wet, dan cold and dry. Pasien gagal jantung akut dapat datang dengan faktor pencetus. Dalam kondisi emergensi, faktor-faktor pencetus ini disederhanakan menjadi 5 saja etiologi, yaitu sindrom koroner akut, hipertensi emergensi, aritmia, kausa mekanik akut, dan emboli paru. Faktor-faktor pencetus tersebut dapat menyebabkan disfungsi miokard yang menimbulkan kerusakan miokard dan remodeling, disfungsi endotel yang menyebabkan vasokonstriksi, aktivasi neurohormonal, inflamasi, dan stres oksidatif yang menyebabkan aktivasi dari RA sistem, disfungsi renal akan menyebabkan retensi dari sodium dan air. Kesemuanya ini akan menimbulkan abnormalitas hemodinamik, disfungsi organ, dan kongesti. Secara garis besar, gagal jantung akut dapat dibagi menjadi cardiac type dan vascular type. Mekanisme yang mendasari gagal jantung akut dengan cardiac type biasanya adalah rendahnya cardiac output yang menyebabkan aktivasi neurohormonal, retensi sodium dan air, dan retensi cairan yang menyebabkan kongesti perifer dan pulmonal. Sedangkan yang vascular type, mekanisme yang mendasari terutama adalah vasokonstriksi yang menyebabkan peningkatan afterload, peningkatan venous return, peningkatan tekanan di ventrikel kiri, dan redistribusi cairan yang pada akhirnya akan menyebabkan kongesti pulmonal. Kita mengenal ada 2 tipe dari pulmonary edema, yaitu cardiogenic dan non-cardiogenic pulmonary edema. Perbedaannya adalah di tekanan hidrostatik pada cardiogenic pulmonary edema itu meningkat, sehingga terjadi filtrasi cairan masuk ke alveol. Sedangkan non-cardiogenic pulmonary edema, tekanan hidrostatiknya normal. Mekanisme yang mendasari terutama adalah disfungsi endotel dan peningkatan permeabilitas yang menyebabkan cairan masuk ke dalam alveol. Berikut adalah strategi eskalasi terapi oksigen pada
gagal napas akut, mulai dari terapi oksigen standar, high flow nasal oksigen terapi, non-invasif, invasive ventilation, dan ECMO. Kita bahas satu persatu. Eh, Terapi oksigen bisa dimulai dari pemberian nasal kanul yang merupakan terapi yang dapat mengalirkan oksigen dengan aliran rendah atau lambat, yaitu sekitar 0,5 sampai 6 liter per menit, dan konsentrasi oksigennya rendah dan merupakan sirkuit terbuka. Kadar oksigen yang dihasilkan akan tergantung pada minute ventilation. Kadar oksigen di trakea dengan nasal kanul itu tidak lebih tinggi dari 50%. Jadi, terapi oksigen menggunakan nasal kanul ini diindikasikan untuk pasien yang stabil yang tidak memerlukan kadar FiO2 tinggi. Berikutnya adalah High Flow Humidified Oxygen Nasal Cannula atau HFNC. Terapi ini dapat diberikan untuk pasien yang membutuhkan konsentrasi oksigen medium sampai high. Ada 3 komponen yang digunakan, yaitu sirkuit yang menempel pada pasien, kemudian sirkuit penghantaran gas, dan humidifier. Kecepatan aliran dapat hingga 60 liter per menit dan merupakan alternatif untuk terapi reservoir mask pada pasien dengan gagal napas akut tanpa hiperkapni. Ada 5 mekanisme dari HFNC, yaitu HFNC ini mengalirkan gas atau udara yang sudah dipanaskan dan dilembabkan, sehingga dapat meningkatkan clearance dari sekret. HFNC menggunakan aliran tinggi untuk mengalirkan udara, sehingga dapat mengurangi dead space dan mengurangi resistensi di saluran nafas. HFNC juga dapat memberikan tekanan positif sehingga dapat membantu rekrutmen dari atelektasis dan membuka alveol-alveol yang kolaps. Kemudian, bila kita menggunakan kanul yang tepat, maka tidak akan ada kebocoran udara, sehingga semua kadar oksigen yang kita berikan bisa masuk seluruhnya ke saluran nafas. HFNC dapat menurunkan injuri pada paru yang biasa disebabkan karena tekanan positif. HFNC juga lebih nyaman untuk pasien karena tidak mengganggu aktivitas pasien. Lalu apa bedanya antara HFNC dan NIV? Terutama perbedaannya adalah di tekanan positif yang diberikan. Setinggi-tingginya, HFNC hanya bisa memberikan PIP kurang atau sama dengan 6 cm H2O. Sedangkan NIV bisa lebih tinggi. Sehingga kalau kita membutuhkan terapi oksigen yang membutuhkan PIP lebih tinggi, atau pada pasien dengan gagal napas tipe 2 yang butuh bilevel ventilation support, gunakanlah NIV. NIV juga studinya lebih established untuk gagal jantung akut dibanding dengan HFNC. Berikutnya adalah masker. Mulai dari simple face mask. Simple face mask ini mendeliver oksigen dengan kadar 40-60% dengan kecepatan 5-10 liter per menit. Kadar oksigen yang dihasilkan tergantung kecepatan nafas dan tidal volume dan patologi pasien. Masker ini diindikasikan untuk pasien yang mengalami iritasi dari nasal atau epistaksis dan yang mungkin dominan pernafasan mulut. Tapi perlu diingat masker ini bisa tidak nyaman dan
mengindus aspirasi pada pasien yang tidak sadar. Sehingga rekomendasinya masker simple mask hanya digunakan untuk beberapa jam saja karena, eee, udara yang masuk lewat masker simple mask ini merupakan udara yang tidak melewati proses dilembabkan terlebih dahulu, sehingga udaranya kering. Masker yang sering kita gunakan adalah non-rebreathing mask, merupakan sirkuit yang dapat mengalirkan oksigen dengan aliran lebih tinggi dan kadar oksigen lebih tinggi. Tapi sirkuitnya merupakan sirkuit terbuka. Eee, Kantong yang ada itu bisa mengembang mengempis sesuai siklus pernafasan. Bila tidak membaik dengan masker biasa, kita bisa memberikan, resuscitation bag mask valve unit atau ambu bag atau Jackson Rist. Merupakan alat yang dapat mendeliver oksigen dengan kadar lebih tinggi dan aliran hingga 15 liter per menit. Bila tidak membaik dengan masker, kita dapat memberikan non-invasive positive pressure ventilation atau NIV. NIV terdiri dari CPAP dan BPAP, Continuous Positive Airway Pressure, dan B-level Positive Airway Pressure. Di CPAP mensuplai tekanan positif terus-menerus, sedangkan BiPAP mensuplai tekanan positif pada fase inspirasi dan fase ekspirasi yang bisa disetting sesuai target saturasi yang kita inginkan. BiPAP dapat mengurangi work of breathing, meningkatkan tidal volume lebih baik daripada CPAP, dan dapat memperbaiki ventilasi pada pasien gagal napas tipe 2. Ini adalah indikasi dan kontraindikasi dari NIPPV, terutama indikasinya bisa digunakan pada cardiogenic pulmonary edema. Namun kontraindikasinya, bila pasien tidak sadar, apnu, cardiac arrest, tidak kooperatif, ada deformitas wajah, hemodynamic instability, resiko aspirasi, dan riwayat operasi saluran nafas atas ataupun gastrointestinal. Sekarang bagaimana pengaruh oksigen positif pressure terhadap fungsi ventricle dan cardiac output. Jadi PIP ini pisau bermata dua, dapat menurunkan cardiac output dan dapat meningkatkan cardiac output. Mekanisme yang mendasari PIP dapat menurunkan cardiac output adalah pada ventricle kanan, PIP itu dapat menurunkan venous return, meningkatkan resistensi vaskular paru, meningkatkan dilatasi ventricle kanan, dan meningkatkan terjadinya systemic vascular resistance. Pada ventricle kiri, PIP dapat menurunkan preload dan menurunkan stroke volume. Sedangkan PIP dapat menaikkan cardiac output, mekanisme yang mendasari adalah pada ventricle kanan, PIP itu akan menurunkan hypoxia mediated pulmonary vasoconstriction. Pada ventricle kiri, PIP dapat menurunkan afterload, menurunkan preload LV, dan dilatasi LV, dan menurunkan myocardial oxygen demand. Jadi, efek PIP pada cardiac output itu sangat tergantung pada fungsi RV, fungsi LV, preload, afterload, dan ventricular interdependent. Pada pasien gagal jantung yang lebih dominan preload, PIP 5-15 cm H2O dapat menurunkan cardiac output ventricle kanan. Sedangkan pada gagal jantung yang afterload dependent atau gagal jantung kiri, PIP 10-15 dapat meningkatkan cardiac output. Ini adalah suatu grafik hubungan antara volume alveol atau pressure dengan pulmonary vascular resistance.
Pada paru yang mengalami atelektasis, dapat terjadi peningkatan pulmonary vascular resistance karena adanya collapsing dari alveolar capillary unit dan terjadinya hypoxic vasoconstriction. Bila kita berikan PIP, maka alveolnya akan mengembang dan memperbaiki pulmonary vascular resistance. Tapi kalau kita over distended atau over dalam memberikan PIP, maka yang terjadi kapiler paru akan tertekan dan terjadilah peningkatan pulmonary vascular resistance. Jadi, apa yang bisa kita lakukan pada pasien edema pulmonal yang datang dengan respiratory distress? Bila saturasi oksigennya kurang dari 92%, kita dapat memberikan terapi oksigen standar. Bila membaik, diteruskan. Tapi bila tidak membaik, maka pikirkan apakah ada kontraindikasi untuk NIV. Kalau tidak ada, berikanlah NIV pada pasien misalnya gagal napas tipe 1, hipoksia saja, dapat diberikan CPAP ataupun HFNC. Tapi bila pasien mengalami hipoksia dengan hiperkapni, diberikan BiPAP. Bila tidak membaik dalam waktu 60 menit, pikirkan invasive mechanical ventilation. Jadi, mechanical ventilation digunakan untuk gagal napas terutama yang tipe 2. Pasien gagal jantung akut yang datang ke emergency, bila membutuhkan invasive mechanical ventilation, kita harus mempertimbangkan adanya indikasi untuk invasive mechanical ventilation, yaitu severe hypoxia, peningkatan work of breathing, gagal terapi NIV, hemodynamic instability, dan perlunya pemasangan circulatory support yang dikombinasi dengan gagal napas. Dan juga pasien yang pasca henti jantung yang memerlukan brain cooling terapi. Pada pasien yang mempunyai indikasi terhadap ventilasi mekanik invasif, dianjurkan untuk early intubasi. Bagaimana cara mengadjust PIP? Seperti tadi saya sudah sampaikan, bahwa kalau dia afterload dependent atau lebih ke gagal jantung kiri, maka bila PCPP-nya 12-15, start PIP pada 5-10 cm H2O. Tapi bila PCPP-nya lebih tinggi dari 15 mm Hg, PIP dapat dinaikkan 8-10 cm H2O. Sedangkan bila gagal jantungnya merupakan preload dependent atau gagal jantung kanan, start PIP lebih rendah, yaitu 3-5 cm H2O dengan target saturasi 92% ke atas. Bila tidak membaik dengan invasive mechanical ventilation, bisa diberikan ECMO atau extracorporeal membrane oxygenation. Ada dua konfigurasi dari ECMO, yaitu veno-venous ECMO yang diberikan untuk pasien dengan gagal napas akut berat yang refrakter, dan caranya adalah dari vena sentral masuk ke mesin ECMO dan kembali ke vena sentral. Tapi kalau veno-arterial ECMO itu diindikasikan untuk pasien dengan gagal jantung berat dengan atau tanpa gagal napas. Tekniknya adalah dari vena sentral masuk ke mesin ECMO, maka darah akan dialirkan kembali ke arteri. Ini adalah indikasi dan kontraindikasi dari ECMO. Pada indikasi respiratoriknya, terutama bila gagal napas dengan hipoksemia dan ARDS
Sedangkan indikasi jantungnya bisa diberikan pada pasien dengan shock kardiogenik, pasien ROSC atau post cardiac arrest, pasien pre atau post heart transplant, bridging ke ventricular assist device, dan lain sebagainya. Yang perlu diperhatikan adalah kontraindikasi absolut untuk penggunaan ECMO adalah adanya kerusakan paru dan jantung yang irreversible. Kemudian adanya kondisi yang tidak dapat dilakukan pemberian antikoagulan. Jadi ini adalah rekomendasi dari ESC Guideline tahun 2016 mengenai terapi oksigen dan ventilatory support. Terapi oksigen direkomendasikan pada pasien dengan gagal jantung akut dengan saturasi oksigen kurang dari 90%, tekanan O2 kurang dari 60 untuk mengkoreksi hipoksemia, dan sambil dilakukan monitor oksigen saturasi. NIV, CPAP, dan BiPAP dapat dipertimbangkan pada pasien dengan respiratory distress nafas. Intubasi direkomendasikan untuk pasien yang PaO2 kurang dari 60, hiperkapni, dan asidosis. Ini adalah rekomendasi dari British Thorax Society Emergency bahwa pada gagal jantung akut, target saturasi oksigen antara 94-98% atau 88-92% pada pasien yang resiko tinggi terjadinya hypercapnic respiratory failure. CPAP dan atau HFNC untuk memelihara saturasi 94-98% harus dipertimbangkan sebagai terapi pelengkap atau terapi tambahan untuk memperbaiki pertukaran gas pada pasien dengan edema pulmonal. Tapi kalau ada kombinasi dengan hiperkapni dan asidosis, maka dianjurkan menggunakan NIV. Sebagai kesimpulan, manajemen dari respiratory support pada pasien dengan gagal jantung akut harus mempertimbangkan interaksi unik dari kardiopulmonal dengan positive pressure ventilation dan disfungsi ventricle. High flow oksigen terapi dapat menghindarkan kebutuhan untuk pemberian tekanan positif pada beberapa pasien. BiPAP lebih dianjurkan dibanding CPAP karena dapat mengurangi work of breathing pada pasien terutama yang hiperkarbia. PIP harus digunakan secara hati-hati karena adanya efek yang berbeda pada cardiac output. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.